Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia buka puasa, buka-buka pikiranmu barengan sama aku Elisa Widya di edisi spesial bulan Ramadan. Gimana nih? Masih minggu pertama bulan Ramadan. Rasanya gimana sejauh ini? Apakah masih semangat terus? Atau udah mulai lemas-lemas gitu karena banyak sekali aktivitas, jadwal-jadwal terutama di bulan Ramadan ini ya. Jangan dong, harus semangat ya. Seperti aku semangat terus yang bakal nemenin viewers semua di buka puasa, buka-buka pikiran kamu. Nah, sekarang kira-kira mau buka pikiran apa sih? Nah, aku akan mengangkat topik yang simpel-simpel aja, ringan, tapi tetap relevan di bulan Ramadan ini. Kali ini aku pengen ngebahas tentang banyak yang bilang ya, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, di malam pertama setan-setan atau iblis ini dibelenggu, di mana pintu neraka ditutup dan pintu surga terbuka lebar. Itu hadis dari Imam Bukhari ya. Lalu apakah betul nih, pertanyaan banyak orang ya, dibelenggu di rantai gitu, di borgol kayak para napi-napi di penjara gitu? Kita mikirnya biasa kayak gitu kan. Aku juga pikir kayak gitu. Wah, serem banget ya, ada penjara buat setan gitu. Wah, berarti kita nggak apa-apa nih, nggak usah mengatur emosi, nggak masalah. Orang setan nggak ada kok di dunia, di muka bumi ini, di alam semesta ini. No, aku sudah melakukan riset spesial nih buat viewers. Apakah betul setan ini dibelenggu seperti dalam pikiran kita, atau sebenarnya masih gentayangan di mana-mana dan kita harus tetap waspada di bulan Ramadan? Jawabannya adalah dari riset yang sudah aku kumpulkan nih. Jadi aku berdasarkan riset yaitu melihat dari tafsir-tafsir para ulama ya. Jadi bukan aku sendiri yang menyampaikan, tapi tafsir para ulama-ulama besar di Indonesia ini yang menyatakan bahwa ada beberapa anggapan dari mereka. Jadi yang pertama, sebetulnya setan-setan ini seolah-olah saja terikat atau terbelenggu. Pertanyaannya kenapa? Karena di bulan Ramadan ini tentunya para umat Islam imannya meningkat dan naik dan bagus karena melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya jelas dong, bayangin kalau di hari-hari biasa ya tentu kita tetap melakukan ibadah ya, tetapi di bulan Ramadan ibadah kita jelas meningkat, seperti kita mulai pagi-pagi sahur, kemudian kita lanjutkan dengan berpuasa penuh seharian, lalu kita berbuka puasa, ibadah sholat tarawih, dan banyak sekali amal-amal ibadah yang kita lakukan lebih daripada bulan-bulan non Ramadan seperti itu. Jadi biasanya kita mengaji tapi kita tingkatkan 1 juz dalam 1 hari misalnya, atau banyak amalan ibadah lainnya, zikir, kemudian ibadah tahajud, sholat tahajud ditingkatkan seperti itu ya kan. Jadi ini membuat para setan merasa tidak bisa ngapa-ngapain nih, ruang bergeraknya tidak bebas untuk memperdaya kita umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa ya kan. Kalau mereka mau memperdaya kita, nggak ada celah gitu. Mereka lagi puasa, mau memperdaya sedikit, wah lagi ibadah sholat, memperdaya sedikit, wah lagi zikir, memperdaya sedikit, wah lagi sholat tahajud, ingin mencoba menggoda, lagi mengaji. Jadi nggak ada celah nih. Kalau bisa, makanya selama bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan iman kita karena ini bulan penuh ampunan, ya kan? Lalu selain ada tafsir ulama tadi yang menyatakan bahwa ya memang jadi setan ini seolah-olah terikat, kembali lagi karena tidak ada celah, iman kita sedang meningkat seperti itu, viewers. Lalu ada tanggapan yang kedua dari tafsir para ulama juga yang menyatakan bahwa bener loh, setan ini memang terbelenggu, tetapi yang terbelenggu adalah setan dengan kelas-kelas berat. Wow, bayangin setan kelas berat itu gimana sih, yang bisa menjerumuskan dalam maksiat misalnya, atau yang bisa membuat kita melakukan dosa-dosa yang besar, yang pokoknya kalau kita pikirin, wah kayaknya ini tindakan yang jahat banget deh, kayak gitu. Lalu bagaimana sih kok masih ada orang yang tidak bisa menahan emosinya, kemudian masih ada yang merasa terjerumus maksiat? Mungkin jangan loh ya. Nah, itu kalian terperdaya oleh setan-setan kelas teri. Nah, bayangin ya, kalau kalian di bulan puasa aja bisa diperdaya sama setan-setan kelas teri, nah gimana kalau misalnya kalian diperdaya sama setan-setan kelas berat? Aduh, makanya jangan sampai nih. Aku pengen kasih pencerahan ke kalian semua dari tafsir-tafsir para ulama ini bahwa memang betul. Jadi intinya setan ini terbelenggu, atau ia seolah-olah terbelenggu karena mereka tidak ada ruang geraknya begitu. Jadi kalau bisa kesimpulannya adalah aku sampaikan ke kalian semua, yuk kita
menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan semata-mata karena meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan pemulihan, tidak hanya pemulihan fisik saja, tetapi juga pemulihan hati. Oke? Jangan lupa gunakan dengan hati kamu untuk bisa subscribe YouTube aku, Elisa Widya Channel, ya. Mudah-mudahan aku bisa ngasih tema-tema yang relevan terus, terutama di bulan Ramadan ini. Kalau ada ide-ide kira-kira apa sih yang pengen aku bahas, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkaitan dengan bulan Ramadan, bisa langsung share di kolom komentar aku, Elisa Widya Channel, atau di Instagram aku juga boleh. Follow juga di @elisawidya.k. Oke, sampai ketemu di Buka Puasa, Buka-Buka Pikiranmu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.